Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Merasa dihina oleh sang lurah, 30 anggota perlindungan masyarakat atau Limas Desa Muktisari, Kota Banjar mengundurkan diri. Seorang lelaki dihajar massa di Jalan Panjunan Astana Anyar, Kota Bandung karena diduga menjamret ponsel. Timnas U17 dari sejumlah negara tiba di Bandung, pengamanan stadion ditingkatkan. Kita ke informasi selanjutnya. Seorang pria membawa golok diamuk massa akibat diduga menjamret ponsel milik seorang wanita di kawasan Jalan Panjunan, Kota Bandung. Lelaki itu diamankan polisi setelah babak belur diamuk warga. Video amatir memperlihatkan seorang pria yang diduga pelaku jamret dikejar warga di kawasan Jalan Panjunan, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, Selasa sore. Terduga pelaku kabur sambil terus mengacungkan sebilah golok. Tidak ada warga yang berani mendekat, sebab terduga pelaku terus mengancam akan menebas warga yang mendekat. Bahkan pengejaran terus berlanjut sampai ke gang perumahan warga. Namun akhirnya terduga pelaku berhasil ditangkap warga setelah tersudut di sebuah gang sempit. Lantaran kesal, warga memukuli terduga pelaku yang sudah terpojok. Saksi mata mengatakan ada 2 pria yang menjamret ponsel milik seorang wanita, tetapi 1 orang lainnya kabur. Sampai 2. Sebelumnya mah di jalan udah nangkang dulu pakai golok. Dia warga ditangkap langsung di gang sini. Ini dia pelakunya. Satu lagi kabur. Kurang tahu kalau nggak salah perempuan. Setelah babak belur diamuk massa, akhirnya terduga pelaku dibawa ke kantor polisi. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Isak tangis mewarnai rekonstruksi kasus pembunuhan yang dilakukan adik terhadap kakaknya di Desa Kerticala, Indramayu. Pelaku memperagakan 41 adegan, mulai dari kedatangan, pengancaman, mengambil golok hingga membacok korban. Isak tangis keluarga korban pecah saat rekonstruksi pembunuhan yang dilakukan adik terhadap sang kakak yang terjadi pada 23 Oktober yang lalu. Rekonstruksi digelar petugas di lokasi kejadian di Desa Kerticala, Kecamatan Tugdana, Indramayu, Selasa siang. Keluarga kesal melihat adik kandung korban. Akibat perbuatan kejinya, anak korban menjadi yatim piatu. 41 adegan diperagakan di gang sempit. Diawali dengan kedatangan pelaku, mengancam korban, hingga mengambil golok di rumah lalu mendatangi korban yang tengah berbincang dengan 2 orang saksi. Sejumlah saksi sempat melerai, namun tak berhasil menyelamatkan korban. Dari rekonstruksi terungkap, tersangka sudah merencanakan untuk menghabisi nyawa kakak pertamanya itu. Ia memendam rasa sakit hati dan dendam terhadap korban yang sering mengejek dan menghina istrinya. Dendam kesumat itu sudah dipendam sejak 1 tahun lalu, yang membuat ia gelap mata menghabisi nyawa kakak kandungnya sendiri. Motif tetap sama sampai dengan saat ini, ya, bahwa ada rasa kesal dari si tersangka kepada korban. Sampai dengan ke TKP, korban itu langsung sudah mengatakan dalam bahasa lokal, bahasa daerah, mati sirah atau mati kamu, dan langsung mengambil golok yang memang berada di rumah tersangka. Dan selanjutnya tersangka juga melakukan penganiayaan, padahal di situ beberapa saksi yang ada di TKP sudah mencoba untuk mencegahnya. Setelah rekonstruksi, tersangka kembali dibawa ke Mapolres untuk menjalani penahanan. Tersangka diancam hukuman seumur hidup karena melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu. Misteri kematian seorang perempuan di Pabuaran Subang 1,5 bulan lalu akhirnya terungkap. Pembunuhnya adalah kakaknya sendiri yang telah berusia 70 tahun. Tersangka menghabisi nyawa sang adik karena kesal ditanyai soal warisan.
Setelah 49 hari berlalu, pembunuh Asem perempuan 58 tahun di Kampung Cigong, Desa Karanghegar, Kecamatan Pabuaran, Subang akhirnya terungkap. Pelaku adalah kakaknya sendiri, Santum, berusia 70 tahun. Kasus ini terungkap setelah polisi memeriksa 53 saksi dan mengumpulkan seluruh barang bukti yang berada di lokasi kejadian, yakni kediaman korban. Polisi mengatakan pelaku membunuh adiknya dengan dibekap lalu ditusuk 3 kali dengan menggunakan pisau dapur yang ia bawa dari rumahnya. Dengan tersangka inisial S usia 70 tahun, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang. Dengan modus operandi menusuk ke bagian pinggang, punggung menggunakan pisau. Setelah melakukan penusukan, pelaku kembali ke rumahnya dengan melewati jalan belakang, kemudian melewati perkebunan dan persawahan. Sesampai di rumahnya, pelaku langsung mencuci pakaian dan pisau yang digunakan ketika melakukan penusukan. Di hadapan polisi, pelaku mengaku membunuh adiknya karena tersinggung dengan ucapan soal warisan sawah dan kebun rambutan dari kedua orang tua mereka. Yang dibagiin ya orang tua dua-duanya. Oh, belum selesai. Ada berapa objek berkaitan warisan tersebut? Rambutan sama sawah 2 kotak. Oh, itu. Atas perbuatan pelaku kini ia dijerat 340 KUHP Junto pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Rekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang rencananya akan digelar hari ini. Polisi akan menghadirkan kelima tersangka di lokasi kejadian. Penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat akan menggelar rekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di lokasi kejadian dengan menghadirkan kelima tersangka. Hal ini setelah polisi menggelar prarekonstruksi pada pekan lalu dengan hanya menghadirkan 1 dari 5 tersangka, yakni tersangka Danu. Ada 2 lokasi dalam prarekonstruksi, yakni di warung internet dan pecel lele, lalu dilanjutkan di rumah korban. Ada sekitar 80 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi. Nantinya dari hasil prarekonstruksi akan disesuaikan dalam rekonstruksi hari ini. Jika sesuai rencana, kelima tersangka akan dihadirkan, yakni tersangka Danu keponakan korban, Yosep suami korban, Mimin istri muda Yosep, serta Arik dan Abi anak dari Mimin. Ibu dari pelajar SMP yang diduga dibunuh teman sekelasnya sendiri di Garut meminta penegak hukum mengungkap tuntas apa yang terjadi dengan sang anak hingga tewas. Di sisi lain, teman sekelas korban yang dituduh melakukan pembunuhan dinilai mengalami trauma oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Tasikmalaya sehingga memerlukan terapi pemulihan trauma. Kematian sang anak, Agung Gumelar, yang ditemukan di sungai setelah 5 hari menghilang masih membekas di hati Aisyah, sang ibu. Ia tak menyangka buah hatinya yang baru duduk di kelas 1 SMP tewas mengenaskan. Ya goncang, kaget. Itu awalnya aku nggak percaya yang itu mayat anak saya. Pas lihat di video, aku yakin itu anak aku, soalnya itu celananya yang dicuci aku pas pagi-pagi yang mau berangkat. Agum, sang anak, di mata ibunya adalah anak yang tak pernah bermain hingga malam hari, apalagi menginap di rumah temannya. Oleh karena itu, saat sang anak tak juga pulang sampai malam, ia telah menduga hal yang buruk terjadi pada anaknya. Saat mencari Agum, warga juga telah menanyai A, teman sekelasnya, yang belakangan mengaku telah menghabisi nyawa Agum. Hari itu nggak pulang-pulang, itu ditunggu sampai Isya masih belum pulang. Soalnya kan curiganya belum pernah nggak pulang, belum pernah tidur sama teman-temannya. Kan pemuda, pengurus, udah sampai 10 kali nyari ke rumahnya sih itu, tapi tetap nggak ngejawab apa-apa. Cukup nggak tahu, dibilang, ditanya ke Cimanuk, nggak ke Cimanuk sampai ketemu gitu, sampai ketemu. Kalau
tak udah ketemu baru dia ngaku. Dengan ditangkapnya A, Aisyah hanya berharap apa yang terjadi pada anaknya bisa terungkap. Harapnya terungkap terus sampai titik terang, sampai tuntas itu apa penyebab ini. Soalnya dari awalnya kan nggak tahu, nggak ada jejak, nggak ada titik terang bakal ke Cimanuk gitu. Polres Garut menyatakan hingga saat ini motif pembunuhan adalah rasa sakit hati A kepada Agung karena mukanya terkena pukulan bola voli 3 kali. Namun A sebagai teman tidak bertengkar dengan korban, tapi malah mengajak korban berenang di Sungai Cimanuk lalu melukai korban hingga tenggelam. Main voli yang bolanya mengenai muka anak yang berhadapan dengan hukum sebanyak 3 kali. Sakit hati, tidak terima, dan menaruh bola bareng-bareng ke rumah. Terus anak ini membawa cutter dan mandi bareng. Pas mandi ada kesempatan dilaksanakanlah. Menurut Ketua KPAID Tasikmalaya yang mengunjungi A, saat ini kondisi psikis anak berhadapan dengan hukum itu masih trauma hingga butuh terapi pemulihan trauma sebelum menjalani pemeriksaan kasus pembunuhan yang dituduhkan kepadanya. Anak ini masih mengalami trauma, saya pikir masih belum siap. Hari ini yang dia alami dan hari ini terjadi, sehingga masih belum bisa dimintai keterangan. Kami sudah berkoordinasi dengan Ibu Kanit. Kami akan terlebih dahulu memberikan terapis terlebih dahulu untuk dapat menstabilkan kondisi psikisnya. Akibat perbuatannya, A terancam hukuman di atas 15 tahun penjara. Namun dengan status sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, A akan dituntut setengah dari ancaman dalam undang-undang. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut.